Di tengah gencarnya kita disuguhi oleh konten-konten yang mendemonstrasikan kehidupan mewah, menghambur-hamburkan uang, dan menuhankan materi sebagai tujuan hidup, hari ini saya hendak bercerita tentang orang-orang yang justru berbagi di tengah keterbatasan mereka. Mereka melakukannya dengan tulus, ikhlas, dan jauh dari sorotan kamera. Nah, siapa orang-orang ini? Apa yang mereka lakukan? Mari kita sambut tamu kita yang pertama, Ibu Rohani. Bu Rohani. Ya, Pak. Apa kabar? Kabar Selamat baik. datang di acara Kikendi. Ya. Silakan duduk. Ibu Rohani asalnya dari mana? Saya asal dari Desa Pao, Kecamatan Tembolo Pao, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Saya dengar di desa Ibu Rohani itu menyelamatkan banyak sekali ibu-ibu hamil yang hendak melahirkan, juga menyelamatkan anak-anak yang dilahirkan. Ya. Begitu ya? Iya, Pak. Apakah Ibu Rohani seorang bidan? Bukan, Pekerjaannya apa? cuma ibu rumah tangga, Pak. Cuma ibu rumah tangga tapi menyelamatkan banyak sekali ibu-ibu hamil dan anak-anak yang dilahirkan. Iya. Tunggu dulu, ini menarik ini. Ya. Jadi apa yang Ibu lakukan sebenarnya di desa ini? Yang saya lakukan, Pak, saya mengantar ibu hamil ke puskesmas pakai tandu, dibuat dari kursi plastik. Dengan bambu diikat dengan tali. Iya. Terus yang digotong siapa? Ya. Yang digotong? Ibu hamilnya, Pak. Oh, ibu hamilnya ada di atas Atas kursi plastik tandu. itu, Ya. ditandu, Ya, terus tandu dipikul oleh warga. Anak saya 2 orang yang sering membikinkan saya tandu dengan bapaknya dan dibantu sama warga di sana. Tunggu, jadi Kan dibawa 4 orang. Suami ibu Ya. sama 2 anak Ya. dibantu dengan warga jadi 4 orang. Ya. Apa memikul tandu itu? Memikul tandu itu, Pak. Oke, itu biasanya dari mana ke mana? Dari gunung sampai ke puskesmas. Gunung sampai puskesmas Iya. itu berapa kilo itu? Kalau dari gunung, Pak, yang terjauh, kalau saya kira-kira paling kurang 6 kilo yang Wow, terjauh. itu jalan kaki? Jalan kaki, Pak. Emang nggak ada kendaraan di situ, nggak ada mobil yang bisa lewat atau apa? Nggak ada, Pak. Kan gunung. Cuma pematang-pematang sawah kita lewati, naik turun gunung, Menyeberang sungai? menyeberang sungai, Astaga. menyeberang jembatan bambu Oh, yang goyang-goyang kalau di ibu hamil, ya. Bisa melahirkan di situ. Iya. Oke, nanti cerita ya. Kenapa bisa seperti itu, ya. Ya. Kemudian ibu kan bukan bidan, ya. Kemudian nanti saya ingin tahu juga, apakah ada ibu-ibu hamil yang kemudian melahirkan di tengah jalan? Nanti cerita, Iya, tapi Pak. sekarang kita lihat dulu liputan berikut ini. Iya. Pengabdian bagi kemanusiaan yang ditunjukkan Rohani Daeng Tekne yang akrab dipanggil Puang Tekne sungguh luar biasa. Sejak tahun 1993, ia dan keluarganya membantu ibu hamil yang hendak melahirkan untuk dibawa ke puskesmas. Puang Tekne tinggal di daerah pegunungan Kampung Beru, Dusun Bangkeng Batu, Desa Pao, Kecamatan Tombolo Pao, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Untuk membawa ibu hamil ke puskesmas Tamaona, Puang Tekne dan warga menggunakan tandu dan harus menempuh perjalanan kaki hingga 4 jam. Bukan hanya jarak tempuh yang cukup lama, kondisi jalan yang tidak bisa diakses oleh kendaraan membutuhkan tenaga ekstra. Jalur setapak yang dilalui cukup sulit dan juga harus menyeberangi sungai dengan arus yang cukup deras. Puang Tekne mendedikasikan hidupnya untuk menolong orang lain, berawal dari kisah hidupnya saat melahirkan anak keempat yang kembar, di mana salah satunya meninggal dunia akibat terlambat mendapatkan tindakan medis. Akhirnya, Puang Tekne berniat membantu warga tanpa pamrih. Anak keberapa yang ditandu? Anak kedua.
Tidak aneh Pak, yang kalau tidak baik-baik jalanannya. Lewat sungai atau apa? Iya, iya. Berapa? Jauh sekali? Iya jauh Pak. Berapa jam? Kira-kira 2 jam lah kapan. Waktu saya ditandu, anak yang ke-9 itu anak saya tuh bergetar-getar karena belum pernah ke tandu itu baru pertama, jadi itu jalan naik turun, baru ganti-gantian itu orang tuh ya laki-laki ganti-gantian tanduk sampai di puskesmas begitu bergetar. Apalagi kalau jalanan licin atau turunan, rasanya bergoyang-goyang gitu. Oke. Tidak dipungut biaya ya? Tidak. Berkat pengabdiannya, Puang Tekne mendapatkan penghargaan Heroines of Health di tahun 2017 peringkat pertama dengan menyisihkan nominasi dari 168 negara. Terkait dengan akses jalan yang tidak dapat ditempuh dengan kendaraan, Kepala Desa Pau menyampaikan pemerintah desa pernah mengusulkan anggaran pemberdayaan ekonomi nasional untuk perbaikan jalan termasuk pengaspalan. Namun sampai saat ini belum terrealisasi akibat wabah COVID-19. Tenaga dan pengabdian Puang Tekne masih dibutuhkan warga jika akses jalan belum memadai. Jadi awal mulanya Ibu Rohani kemudian terpikirkan bagaimana membantu ibu-ibu itu dari mana? Apa ceritanya? Awal mulanya itu Pak, waktu saya melahirkan anak saya yang keempat. Jadi pada waktu itu kita kan belum ada yang pergi ke puskesmas melahirkan Pak dulu di kampung saya itu. Jadi ketika anak saya umurnya 24 hari dia meninggal karena itu tali pusarnya Pak tidak sembuh-sembuh. Jadi di situ saya berniat bilang kalau nanti saya ini bisa, saya akan mengantar ibu-ibu di sini untuk melahirkan di puskesmas. Akhirnya saya panggil ibu pertama-tamanya Pak, saya cuma mengantarnya untuk memeriksakan kandungannya dulu, karena katanya dia malu ke puskesmas. Jadi kedua, saya mengajak dia membawa anaknya untuk diimunisasi, karena biar itu dulu anak-anaknya orang di sana tidak mau diimunisasi. Kan saya punya anak 6 orang yang hidup Pak, lengkap semua imunisasinya. Jadi dia lihat, bilang, di situ dia mau karena dia lihat anak-anak saya, nah bilang cerdas, kuat, biar pergi kemana-mana tidak gampang sakit. Jadi Ibu Rohani tidak mau pengalaman anak kehilangan anak itu terjadi pada ibu-ibu yang lain. Iya, Pak. Emang di situ nggak ada puskesmas, nggak ada bidan? Nggak waktu ada, itu? Pak. Ini tahun berapa ini ya? Di tahun 1993, Pak. Oke, jadi ini memang desanya agak terpencil gitu ya? Sangat terpencil, Pak. Oh, sangat terpencil. Iya, sangat terpencil. Bukan saja terpencil, tapi sangat terpencil. Jadi tidak ada puskesmas. Waktu itu tidak ada bidan. Tidak ada bidan. Nah, jadi ini Ibu inisiatif karena jangan sampai ibu-ibu ada lagi yang lain terjadi yang mengalami seperti saya, Pak. Itu misalnya saya jaga. Jadi saya panggil ibu-ibu untuk melahirkan, akhirnya dia mau. Alhamdulillah sampai sekarang. Jadi tadi kalau kita lihat, itu dari gunung, dari desa Ibu, itu dibawa turun, lewat sungai, apa segala macam, hutan, naik turun. Kemudian di jalanan yang lebih lebar, baru ada mobil ambulan. Itu Pak. Sekarang ya, kalau dulu? Kalau dulu jalan kaki sampai ke puskesmas, Pak. Sampai di hadapan biasa lagi, sampai di depan pintu kamar bersalin itu tandunya dikasih turun baru kasih masuk ibunya. Oh, jadi berapa? Makan waktu 2 jam lebih tadi kalau ya? Iya Pak, hampir 3 jam lah. Kalau kan banyak yang terdekat di situ Pak, rumah saya. Ibu-ibu hamil saya masih jauh dari rumah saya. Oh, jadi itu tahun 93 Ibu mulai. Tapi dengar-dengar dulu banyak orang ragu-ragu ya, bahkan tidak mau ya dia Pak, disuruh ke puskesmas. Dia tidak mau, dia ragu-ragu. Nah bilang, kita malu, biar di rumah itu keluar. Ada beda jalannya masuk Pak, ada juga jalannya keluar. Prinsipnya begitu. Malu karena hamil?
Ya, Terus diperiksa. katanya malu dilihat kalau melahirkan, Pak. Begitu. Oh, jadi lebih baik memilih sama dukun Iya, beranak. iya. Oke, terus bagaimana ibu akhirnya berhasil membujuk awalnya nih ya, Iya. supaya ibu-ibu itu mau periksa ke puskesmas? Saya bilang, Pak, coba-coba mi dulu. Heeh. Kalau kau melahirkan di puskesmas, dengan bedakan saja dengan melahirkan di rumah, karena pernah di rumah. Jadi sekarang coba-coba ke puskesmas. Akhirnya dia coba, dia baku cerita-cerita, bilang memang baik kalau kita melahirkan di puskesmas. Oh, jadi dari mulut ke mulut, omongan ibu-ibu Iya, yang iya. sudah pernah melahirkan di puskesmas, akhirnya ibu-ibu yang lain Iya, mulai ikut-ikutan. iya Pak. Nanti cerita ya, sudah berapa banyak, kalau masih ingat ini ya, ibu-ibu yang melahirkan dengan cara yang seperti tadi. Terus apakah pernah nggak kejadian di tengah jalan tahu-tahu anaknya keluar? Tapi jangan dijawab dulu, Iya, iya Pak. karena kita rehat sejenak, ikuti terus Kick Andy. Kalau satu Pak, nanti lahir anaknya loncat turun di sungai, saya yang tanggung. Nikmati momen indah pernikahan. Bu Rohani, awal-awalnya saya dengar banyak orang yang pertama ragu-ragu, kemudian mempertanyakan karena dianggap Bu Rohani ini kan termasuk bangsawan ya. Iya, iya. Ada apa gelar Puang Tene ya, Tene, Pak, kalau di sana ya. Tene. Ya. Itu artinya orang yang harusnya malah dilayani tapi Melayani. melayani. Ya. Nah orang kan bingung ini. Karena Itu bagaimana? ya, Menjelaskan ke orang-orang yang bertanya. kalau saya menjelaskan Pak, saya bilang kalau kita itu di dunia memang harus tolong-menolong. Yang hanya raja, yang maharaja itu cuma Allah. Jadi itu saja yang tidak bisa kita suruh. Kalau saya bisa membantu siapapun yang butuh bantuan. Raja itu pangkat titipan kalau raja di dunia. Jadi gelar bangsawan itu tidak membuat ibu merasa Enggak, Pak. kamu yang harusnya bantu aku, bukan aku bantu kamu gitu. Tapi ternyata ibu melayani ya masyarakat. Apa pengalaman yang paling mendebarkan, yang paling menakutkan? Iya. Apakah pernah ada yang lahir di tengah jalan? Pernah Pak. Yang Gimana? mendebarkan itu Pak sangat banyak, tapi yang paling mendebarkan ini Ibu Hasmi. Karena tengah jalan dilewati itu sungai yang pertama namanya Sungai Tanggara itu. Dia bilang, oh panteknya sakit sekali mi perutku. Dia bilang, oh tahan ki dulu sebentar mami. Sebentar mami kita dapat jalan raya. Tunggu mi, saya telepon Pak Kepala Desa. Saya telepon Pak Kepala Desa, dia juga di Makassar. Dia bilang, saya di Makassar panteknya, baru ku carikan ki sopir. Kan mobilnya itu Pak Desa saya selalu pakai Pak. Iya. Nah, itu, Ambulans itu? dulu Pak, mobil pribadinya. Tahun 2021 ini baru ada ambulans Jadi desa. dulu pinjam mobil kepala desa? Iya, Oke, jadi terus? Pak Kepala Desa terus bawa mobilnya juga Pak, tapi kebetulan dia di Makassar. Dia carikan saya sopir, tapi tidak dapat. Jadi saya buru-buru naik ojek. Saya panggil itu namanya Puang Panyilik. Bilang, sini dulu deh, antar kau pergi cari ambulans. Kau tidak ada nomornya orang yang punya ambulans. Jadi pergi ke di Tombolo. Di situ tidak bangun, belum bangun itu sopirnya lari lagi ke puskesmas. Astaga. Baru satu kali melangkah ke puskesmas ada telepon. Mama sudah lahir mi anaknya di rumahnya orang. Oh, saya gemetar masuk bidan neni cepaki melahirkan anuku di jalan, melahirkan ibu hamilku di jalan, cepaki di rumahnya orang, di rumahnya Pengale di Pau. Baru satu langkah masuk di rumahnya Pengale lahir anaknya. Oh, jadi bidannya dibawa Iya, ke sana. Jadi Tapi ini sudah melahirkan di rumah orang sudah itu. melahirkan di rumah orang, Pak. Rumah warga itu Rumah ya. warga Pau, bukan warga Iya, di Bangkem warga Batu, desa- sudah di desa Menyeberang. lain lagi Iya, ya. iya. Itu Sudah- kejadian gitu sering atau gimana? Tidak Pak, barusan itu ada lahir di jalan. Ada lagi itu dulu, hanya 6 menit sampai saya di puskesmas, dia lahir lagi anaknya. Jadi tadi kalau lihat tandunya itu kan 2 kursi ya. Iya Pak, Kenapa harus 2 kursi? kalau satu Pak, nanti lahir anaknya loncat turun di sungai, saya yang tanggung. Iya, iya. Iya, iya, Tapi saya kalau dapat- dia duduk begini kan kalaupun keluar masih di atas kursi ya. Iya, iya. Nah itu kan tadi yang mandu 2 anak laki-laki sama suami.
Ya, suami saya tidak ikut yang tadi Pak karena dia sudah tua. Oh iya, tapi dulunya kan dulunya dia yang mengangkat aktif Pak, ya. iya. Nah ini, Tapi dia yang bikin tandu ini. oh, Iya, suami ini. kerja apa suami? Petani Pak. Kok mau dia ikut-ikut dulu bawa tandu gitu? Ya, kalau itu suamiku Pak, memang dia orang tua tapi ya dia baik sekali. Kalau saya mau pergi, bilang ada ibu hamilku mau melahirkan. Saya belum masak, belum apa-apa, baru peti-peti sayur. Nah bilang pergi mau cepat, nanti saya masak. Oh, jadi suami ambil alih tugas itu. Kadang-kadang katanya makan dengan nasi dengan garam juga dia mau ya. Iya Pak. Yang penting istrinya melayani orang. Iya. Jadi suami ini hebat sekali ya. Iya Pak. Mendahulukan orang lain ketimbang kepentingan dirinya. Iya. Jadi banyak sudah ya ibu-ibu yang diselamatkan gitu ya, waktu melahirkan, sudah banyak ditandu. Pak. Kalau Ibu Bidan Wina itu saksinya, saya antarkan dia yang kasih melahirkan. Ada Bidan Wina ini ya. Ya, Bidan Wina, coba cerita apa penilaian Bidan kepada Bu Rohani ini? Iya, kami di Puskesmas Tamauna, Kecamatan Tombolok Pao, dengan wilayah kerja itu ada 9 desa, dan wilayah-wilayah kami itu ada sebagian yang memang sulit terjangkau. Jadi akses ibu hamil, ibu yang mau melahirkan ke puskesmas itu di beberapa desa masih cukup sulit. Dan dengan adanya bantuan dari Puang Tekne, kemudian banyak juga ibu-ibu kader lain di semua desa, itu sangat membantu kami di mana tenaga bidan yang ada di puskesmas itu yang masih kurang untuk menjangkau ke 9 desa wilayah kami tersebut. Puang Tekne sudah tak terhitung lagi berapa ibu yang akan melahirkan dibantu dievakuasi dari daerah yang begitu sulit untuk sampai ke puskesmas, sehingga tidak terjadi lagi keterlambatan dalam penanganan ibu yang mau melahirkan. Dan alhamdulillah ibu dan bayi di wilayah tersebut dapat terselamatkan. Oke, jadi terbantulah ya profesi Bidan Wina ya. Iya, Pak. Dengan adanya Bu Rohani. Nah, Bu Rohani, ini kalau dilihat dari tahun 93 berarti sudah hampir 30 tahun. Iya, Bu Rohani melayani seperti ini. Iya, Pak. Kalau boleh tahu nih, umur berapa sekarang? 53, Pak. 53, masih muda. Iya, masih muda. Tapi kan pasti banyak orang yang bertanya-tanya, apa sih yang Bu Rohani dapatkan? Kalau saya Pak, tidak perlu untung. Kalau masalah uang, masalah harta, ya, itu bisa dihitung. Saya cuma pasrah kepada Allah, serahkan semua kepada Allah. Itu saya membantu ikhlas karena Allah. Apa kebahagiaan? Apakah dapat kebahagiaan itu? Ya bahagia karena membantu Pak. Kalau sudah saya sangat bersyukur, kalau ibu yang saya bantu itu selamat dan bayinya, itu saja Pak. Saya tidak tahu bilang bagaimana ini kan, tidak bisa kuungkapkan bagaimana. Dan yang luar biasa, anak-anak juga mendukung ya? Iya, coba tidak mendukung suami dan anak, tidak mungkin Pak. Karena saya tidak bisa angkat sendiri. Iya. Iya. Jadi dukungan keluarga ini penting juga ya? Iya Pak, dukungan keluarga yang sangat penting juga Pak. Baik, lalu yang jadi pertanyaan berikutnya, kalau ini kan umur 55, lepas tadi saya bilang masih muda. Iya. Tapi apakah sudah ada regenerasi? Ada mungkin perempuan muda di sana yang juga terpanggil mengikuti jejak Bu Rohani? Kalau di situ Pak, kalau saya cari-cari di situ, saya bilang bagaimana kalau kamu gantikan saya sebagai kader, kalau apabila saya tidak bisa jalan lagi atau bagaimana, karena saya ini sudah tua. Saya bilang, saya belum bisa Puan Tekne karena saya takut jalan sendiri kalau tengah malam, hujan keras, angin kencang, tengah malam tidak ada, mungkin tas 1 kilo baru ada rumah satu biji. Itu mina takuti Pak, pergi sendiri. Kalau cuma mengantar, nah bilang bisa, tapi karena takut kalau malam. Karena kita biasa malam-malam Pak, ada ibu hamil, tidak bisa kita bilang besok kita antar. Karena keburu anaknya lahir. Malam itu juga dijemput? Iya, malam itu juga saya jemput. Tengah malam, jam 12. Pernah juga saya menunggu jam 2 sampai jam 3 di jalan.
gelap gulita ya Gelap katanya. gulita, Pak. Katanya sempat bawa tandu gitu, bawa pasien Iya. dengan pakai obor gitu, betul? Iya, dulu kan Iya. dulu Pak tidak ada listrik, tidak ada tidak ada senter cas, jadi kita pakai lampu itu Pak, pakai lampu obor dari minyak tanah Pak. Sampai kapan Bu Rohani ini nanti akan melakukan kegiatan menolong ibu-ibu hamil seperti ini? Kalau saya Pak, niatku sampai saya tidak bisa. Karena biar bilang tidak bisa, kalau ada orang saya pasti Tidak bisa pura-pura tidak tahu ya. Iya. Pasti hatinya terpanggil Iya, untuk menolong. pasti hati saya terpanggil. Baik, mudah-mudahan habis cerita ini nanti siapapun nanti yang lihat, wah itu memang dibutuhkan jalan yang lebih baik lagi. Iya, Pak. Sehingga mungkin tugas Ibu Rohani dan teman-teman di sana menjadi lebih mudah. baik ya, Iya, lebih mudah. baik. Iya, Pak. Baik, terima kasih Bu Rohani. Iya. Sudah berbagi cerita, mudah-mudahan ini memberikan inspirasi bagi banyak orang. Iya, Pak. Berbuat baik itu tidak harus pamrih ya. Iya, Pak. Harus ikhlas, tulus. Harus ikhlas. Iya, betul, Pak. Iya. Oh, sudah pernah dapat penghargaan kalau nggak salah ya? Iya, Pak. Penghargaan